warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi dari SMA Negeri 1 Pakel ingin mempersembahkan video hasil wawancara mengenai 4 sejarah desa. Perkenalkan, saya Nazarani Putri Didiatama, kelas 9E, asal dari Desa Bangunmulyo. Perkenalkan, saya Katrina Lauren, kelas 9E, asal Desa Meraje. Perkenalkan, saya Maifa Audira Putri, kelas 9E, asal Desa Suwalu. Perkenalkan, saya Armandayani, kelas 9E, asal Desa Sanan. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Desa Bangunmulyo mengenai sejarah Desa Bangunmulyo. Berikut wawancaranya. Perkenalkan, saya siswi dari SMA Negeri 1 Pakel ingin mewawancarai terkait sejarah Desa Bangunmulyo. Apakah dengan berkenan mewawancarai? Berkenan. Terima kasih sudah berkenan. Bagaimana sejarah Desa Bangunmulyo ini? Sejarah Desa Bangunmulyo itu memang yang babat pertama Desa Bangunmulyo itu dari Awliya dari Jawa Tengah, yaitu Syekh Karyodiko, Syekh Karyotani, karo Syekh Karyo Sentono. Itu akhirnya setelah dibabat itu di wilayah Tulungagung Selatan, terutama Desa Bangunmulyo, nah itu kan dulunya itu rawa, banjir, alas gitu ya. Terus akhirnya dibentuklah menjadi desa. Dan Desa Bangunmulyo terkenal yang terbaru di Mako Ketulung, itu pesantren Ketulung, itu yang babat Desa Bangunmulyo. Sampai sekarang Desa Bangunmulyo itu ada 3 dusun, yaitu dusun Raja, dusun Tinggi, dan dusun Sidomakmur. Satu dusun itu mayoritas penduduknya bertani, yang bertani, yang dulunya banjir, sekarang itu sudah makmur, ya, sudah menjadi penghasilan masyarakat atau penghasilan ekonomi masyarakat itu sudah mencapai ekonomi puncak atau kejayaannya. Nah, itu seperti itu. Kira-kira niku sejarahnya dimulai tahun berapa? Tahunnya itu, kalau tahunnya dimulai Desa Bangunmulyo itu mulai sudah ada berapa abad, jadi sudah lama betul. Jadi kalau Desa Bangunmulyo itu terbentuknya Desa Bangunmulyo itu mulai kepala desa yang pertama itu tahun masih berapa tuh? Kalau tahunnya lupa tuh, Mbak Lurah, itu memang itu sudah 6 kali, 7 sampai 9 kali ganti kepala desa. Ya. Kalau tahunnya lupa, Mbak Lurah, lupa tahunnya itu tahun berapa mulai dirintis di babat ini, sudah lupa Mbak Lurah ini. Sebenarnya ada, kalau di bukunya desa itu ada. Kalau nggak ada seperti ini mungkin Mbak Lurah bisa jelaskan. Ya. Kalau tahunnya enggak, sudah tahun itu tuh Bang Lurah lupa tahunnya itu. Ada, kalau buku desanya ada, sejarah desa itu ada, ya. Terus apa lagi? Ada yang desa pas waktu sejarah niku terjadi. Keadaan desa pas sejarah integrasi itu dulu masih rawa-rawa, hutan. Jadi belum ada seperti penduduk seperti sekarang ini, ya. Nah, itu yang babat pertama itu dulunya itu dari Jawa Tengah ke sini, itu sambil dulu masih kerajaan Hindu, Mataram Hindu, terus dia masuk Islam pertama, masuk ke dalam wilayah Tulungagung Selatan, termasuk di Desa Bangunmulyo ini, itu belum ada penduduk seperti ini, belum ada penduduk. Akhirnya dirintis, akhirnya dibabatin alasnya, dibentuklah sekarang kayak perumahan-perumahan. Itu dulunya masih banjir, belum ada tatkala terowongan Sidomakmur, Sukomakmur itu belum jebol, ya. Nah, sampai sekarang ini dulu banjir, masih separuh rumah ini masih separuh rumah banjirnya itu. Bahkan SD itu nggak bisa ditempati. SD itu kan masih baru. Kecilnya Mbah Lurah itu SD itu sering libur, kalau banjir itu separuh SD. Jadi sampai badan itu masih separuh, itu sudah dibongkar. Akhirnya terowongan Sidomakmur itu jebol,
ini sudah tidak ada banjir. Nah itu mulai itulah penduduk itu sudah membuat rumah masing-masing. Banyak yang merantau, dulu banyak yang merantau. Jebol desa itu merantau ke rumah itu merantau terang, terutama daerah Sido Makmur itu yang mayoritas terang. Nah, sampai sekarang banyak yang masih belum kembali. Makanya tanah-tanah yang di wilayah Sido Makmur yang dulunya itu rawa-rawa itu masih banyak penghuninya orang baru, tapi cuma kalau tanah-tanah cuma mengolah aja, tapi tidak punya hak milik. Ya. Jadi akte itu atas nama yang lama, tapi cuma mengolah tanah aja. Ya, sekarang itu belum sampai sekarang ini ya seperti ini kehadiran bangunnya sekarang makmur, semuanya tercukupi. Walaupun sekarang itu dari program Pak Jokowi PKH non PKH bahkan dari apa tuh pos dari BLTDD-nya itu semua terpenuhi, itu sebenarnya bukan warga tidak mampu loh ya. Semua sudah mampu, tapi karena bantuan itu terus muncul, jadi Mbak Lurah bingung mau dikasihkan ke yang tidak mampu, semua sudah dapat. Nah itu pun kadang-kadang apa itu selisih paham antara masyarakat sama pemerintah desa terkait sama bantuan-bantuan seperti itu. Terima kasih sudah berkenan mewawancarai dan sampun berkenan menceritakan tentang sejarah Desa Bangunmulya. Semoga yang jenengan sampaikan bermanfaat. Amin ya, ya itulah Mbak Lurah bisa menyampaikan seperti itu karena sejarah itu memang betul-betul ada ya. Jadi ya sama-sama mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kalian, untuk menunjang ilmu kalian ke depan, bisa berguna, nanti bisa berhasil apa yang kau cita-citakan. Sekian hasil wawancara kali ini, berikut kesimpulannya. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Desa Sanan mengenai sejarah Desa Sanan. Berikut wawancaranya. Perkenalkan, kami siswi dari SLPN 1 Paket ingin mewawancarai Bapak terkait sejarah Desa Sanan. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Terima kasih Pak sudah bersedia saya wawancarai. Jadi bagaimana sejarah desa ini terbentuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujianto, Kepala Desa Sanan, akan menjelaskan mengenai sejarah Desa Sanan. Sejarah Desa Sanan menurut pemerintahan yang lalu, menurut sejarah atau penelusuran yang sudah dilakukan, Desa Sanan didirikan oleh sesepuh yang namanya Mbah Panji Sekar dan Mbah Joglono. Mbah Panji Sekar pada zaman dulu membuka lahan atau membabat alas di sebelah selatan, dan Mbah Joglono atau Mbah Laban ini membuka lahan di sebelah utara. Terus beliaunya ini melakukan babat alas ini pada tahun 1837. Jadi Desa Sanan terbagi menjadi dua. Pada akhirnya kedua tokoh ini menyatukan hasil babatannya menjadi satu yang dinamakan Desa Sanan. Konon pada waktu itu, pada waktu membabat alas itu banyak tumbuhan yang bernama sono. Jadi ini cikal bakal dari nama Desa Sanan yang diambil dari banyaknya tumbuhan sono yang dibabat pada waktu itu. Jadi akar-akar dari sono menjadi Desa Sanan. Terus setelah mengalami perkembangan zaman, karena pemerintahan, jadi Desa Sanan ini dibagi menjadi dua dusun, yaitu dusun Kerajaan, terus yang kedua dusun Karangan. Demikian penjelasan dari kami mengenai sejarah Desa Sanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bersedia mewawancarai dan juga berkenan menceritakan tentang sejarah desa Selatan ini. Semoga yang dapat sampaikan ini bermanfaat dan bisa membantu. Sekian hasil wawancara kali ini, berikut kesimpulannya. Salah satu ahli agama di Desa Suwaloh tentang sejarah Desa Suwaloh. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi dari SMP N1 Pakel ingin mewawancara Bapak terkait sejarah Desa Suwaloh. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Ya, insya Allah semampu saya akan menceritakan tentang adanya Desa Suwaloh. Desa Suwaloh, asal kata Desa Suwaloh itu kata-kata kan dari su itu lebih, su itu lebih, Waloh itu asal kata dari kata waktu itu labu. Itu asalnya labu itu asalnya itu katanya itu ada suatu prajurit dari Majapahit katanya dulu. Kata itu sehingga di Desa Suwaloh terus di situ itu membawa bekal sebuah kurma satu. Kasih kurma kan ya kecil, terus dia itu ketiduran kan di daerah Suwaloh yang sebelumnya itu belum ada namanya Suwaloh. Terus ketiduran di wilayah sini itu sekarang itu menjadi di suatu tempat itu ada tempat Bapak itu ketiduran terus kemudian akhirnya kelelahan kan mengembara dari pasukan di suatu orang sakti lah dari Majapahit itu mengembara di dusun Saren. Kata Saren itu Piyambak itu Saren itu kan Saren itu sare itu maka terus di tempat untuk beliau itu tidur di situ dinamakan ini dusun Saren. Akhirnya di wilayah termasuk Minging, Suwaloh, Minging, Saren itu terus itu kurmanya itu kan asalnya kan kecil itu terus didoakan karena ya banyak kurma, satu kurma itu kan kecil terus untuk dimakan orang ya, pasukan itu kan membutuhkan banyak, kurmanya tinggal satu terus didoakan itu menjadi besar sebesar buah labu, yakni ya namanya Waloh itu. Maka dari itu terus yang kurma yang hasilnya kecil itu menjadi besar, itu menjadi dikatakan su itu lebih Waloh, jadi menjadi Desa Suwaloh. Sekian hasil wawancara mengenai desa saya. Berikut kesimpulannya. Dari Desa Ngerance mengenai sejarah Desa Ngerance. Berikut wawancaranya. Perkenalkan, saya siswi dari SMP Negeri 1 Pakel ingin mewawancarai Bapak terkait sejarah Desa Ngerance. Apakah Bapak berkenan saya wawancarai? Ya, siap. Terima kasih Pak sudah berkenan kami wawancarai. Jadi bagaimana sejarah Desa Ngerance ini terbentuk? Nah, itu gini ya. Sejarah Desa Ngerance itu terbentuk awalnya dari tahun 1825, 1830 itu kan ada perang di Ponorogo atau bisa disebut perang Padri. Nah, dari situlah awalnya datang beberapa orang dari daerah Bayat, Jawa Tengah, yaitu yang bernama Romo Yono dan kawan-kawan, yang akhirnya itu sampai ke Desa Ngerance. Namun waktu itu masih berbentuk hutan.
Jadi hutan yang sangat hutan sekali. Kemudian Kromoyono beserta saudaranya beserta pengikut-pengikutnya yang pelarian dari Jawa Tengah tadi kemudian membuka lahan, yaitu dengan cara membakar alas, menebang pohon dan lain sebagainya. Akhirnya di situ ada pohon yang sangat besar, itu terus dijadikan tempat peristirahatan sementara. Jadi dari setiap hari membabat hutan itu akhirnya dia beristirahat di bawah pohon yang sangat besar. Yang sekarang pohon itu ada di sebelah selatan Balai Desa Kranji itu yang diberi julukan itu punden atau petilasan bedil. Nah, di situ akhirnya Kromoyono dan kawan-kawan itu meluaskan wilayahnya. Akhirnya pergi ke utara, itu di situ menemui pohon buat yang sangat banyak dan besar itu, tapi posisinya itu di sebelah utara kali. Jadi akhirnya di situ dinamai Lor Kali. Lor Kali itu sekarang merupakan pedukuhan. Kemudian melebarkan sayapnya lagi, membuka lahan yang baru ke sebelah timur, yaitu, nah di situ baru ada masalah. Itu dari temennya tadi, akhirnya cekcok dengan tapel bates. Akhirnya itu sampai temennya yang bernama Jajang Wirono itu terbunuh oleh tombak. Nah di situ akhirnya di situ disebut Putuk Janjang dengan terbunuhnya Janjang Wirono dengan keadaan rengkang, itu akhirnya dinamai wilayah Ngerakang sampai saat ini. Nah kemudian setelah itu ke timur lagi, nah di situ nemu pohon lagi, pohon yang sangat besar, yaitu, tapi pohon itu banyak apa ya, kalau yang sekarang itu disebut kemadi ya Bapak ini. Jadi banyak pohon yang ditempeli oleh pohon yang lain, tumbuhan yang lain. Nah itu makanya di situ disebut dukuhan tempel. Kemudian ke utara sedikit, ke timur, nah itu ada lagi, di situ menemui pohon waru yang sama buahnya, akhirnya di situ dinamakan Peruk. Kemudian dari situ lari lagi berpikir ke sebelah selatan. Nah, di situ nemuin pohon lagi. Pohon itu banyak onggoknya gitu. Onggok itu kalau sekarang mungkin ya itu di apa kayak semacam di kolang kaling itulah pohonnya itu. Jadi yang di bawah kelopaknya itu banyak onggokan gitu. Nah itu makanya di situ akhirnya dinamain dukuhan Pogok, daerah Pogok yang sampai sekarang juga disebut Pogok. Nah, kemudian dari Pogok itu ke barat. Akhirnya, nah di situ menemui lagi pohon yang sangat besar juga di situ. Namanya itu pohon itu yang besar itu namanya pohon Ploso. Nah, akhirnya di situ dinamai juga Dusun Ploso. Sampai saat ini masih pohonnya itu lokasinya masih, tapi pohonnya sudah berganti, sudah diganti dengan pohon gempol kalau sekarang seperti itu merupakan juga punden yang di sini, yang di Ploso itu. Kemudian dari Ploso ke barat lagi akhirnya sampailah ke tempat titik awal tadi. Nah di situ baru merencanakan menggagas apa ya kira-kira wilayah kita itu dibuat apa, dinamai wilayah apa. Nah, ketika di situ Berumbuk, di situ ada di tengah-tengah kerumunan itu ada ini musang atau rase itu berlarian di tengahnya kerumunan yang lagi musyawarah tadi. Nah di situ akhirnya dinamain
ngerance. Ngerance itu diambil dari ngeram. Ngeram itu artinya belum pokok. Kemudian C-nya itu diambil dari tadi, ngerase tadi. Nah, kemudian sampai saat ini, makanya nama itu Ngerance. Ya, namanya jadi Desa Ngerance. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Baiklah, terima kasih sudah berkenan kami wawancarai dan sudah berkenan menceritakan sejarah Desa Ngerance ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan membantu tugas kami. Ya, sama-sama. Sekian hasil wawancara kali ini, berikut kesimpulannya. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.